Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas di sini dalam buku Magnet Rezeki, ya. Ini ditemukan judul yang mengatakan seperti ini: nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Ini saya memang udah beberapa waktu lalu membaca, dan waktu itu juga saya mengingatkan berapa puluh tahun lalu ketika saya masih SD di sebuah kampung menjauh di Mato gitu. Dan ini ternyata terbukti gitu dengan adanya ilmu magnet rezeki yang disebut teori law of projection gitu ya. Jadi nasib kita adalah proyeksi dari pikiran kita. Anda pasti pernah melihat proyektor. Cara kerjanya adalah sebuah laptop dihubungkan ke proyektor, dan proyektor itu memancarkan cahaya yang berulang-ulang dengan frekuensi tepat sepanjang listrik proyektor itu masih dinyalakan. Cahaya itulah yang terlihat di layar besar. Artinya begini, jadi proyektor itu akan menampilkan apa yang ada di dalam laptop atau komputer. Jadi dipancarkan di dalam proyektor. Jadi begitu. Jadi apa yang ada di layar tersebut, pastinya layar tersebut menampilkan gambar yang persis sama di dalam laptop atau komputer. Sedetik berubah di laptop, sedetik itu juga berubah di layar. Intinya seperti ini. Jadi layar proyektor itu ibarat kehidupan kita. Nah, sementara laptop itu ibaratkan pikiran kita. Jadi apa yang ada di pikiran kita itu akan ditampilkan dalam proyektor kehidupan kita. Untuk itulah maka di sini kita harus berpikiran yang positif. Jadi kekuatan pikiran itu akan membawa nasib kehidupan kita. Ini ilmu magnet rezeki yang disebut law of projection. Jadi memproyektorkan apa yang ada dalam pikiran kita di dalam kehidupan kenyataan. Jadi kalau dalam pikiran kita A, maka tampilnya pun akan A. Bila mana komputer itu mengetik huruf B, maka di proyektor, layar proyektor tersebut atau di monitor tersebut pun akan hurufnya B, seperti itu. Nah, ini sangat mengingatkan saya waktu itu ya. Di kampung saya itu dulu saya tinggal di sebuah kampung namanya Cipitu. Itu desanya Wates, Kecamatan Padang Cermen, Kabupaten Lampung Selatan. Yang tidak ada dalam peta lah. Sekarang mungkin sudah nggak ada, kampung itu pun sudah nggak ada, dan juga sudah tidak bagian dari Lampung Selatan lagi karena Lampung Selatan mengalami perkembangan, pecah menjadi Kabupaten Pesawaran, pecah menjadi Kabupaten Tanggamus, pecah menjadi Kabupaten Pringsewu gitu. Nah, kebetulan kampung saya itu bergeser waktu itu karena kena tutup ya, penutupan masuk dalam hutan lindung. Kita geser ke bawah masuk. Waktu itu ayah saya sebagai kepala kampung membuka kampung baru disebut Kampung Margasari. Nah, di situ pun Margasari pun berdampingan dengan namanya Kampung Kelapa II. Jadi sampai sekarang terkenal Kampung Margasari, Desa Merbau, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, begitu. Nah, pada waktu kecil, umur itu kurang lebih mungkin saya waktu itu tahun berapa ya, mungkin sekitar tahun 82 atau 83 ya. Setiap hari saya duduk di kali
merenung. Waktu itu saya berpikir saya bisa sekolah di kota. Waktu itu yang saya kepikiran tuh di Jakarta. Saya membayangkan seolah-olah saya udah sekolah di Jakarta waktu itu. Membayangkan udah sekolah di Jakarta, kemudian dari SMP, SMA, kuliah. Itu saya bayangkan seolah-olah seperti saya sedang mengalami gitu. Setiap hari saya duduk di Batu itu membayangkan itu, membayangkan seperti ini dan seperti itu. Nah, seiring waktu berjalan, waktu itu tahun 89, saya lulus dari SD, kemudian saya mencoba waktu itu sekolah SMP di Lampung, tapi karena memang dari rumah ke tempat sekolahan itu kurang lebih kalau ditempuh jalan kaki ya hampir 4 jam lah ya waktu itu. Waktu itu saya masih ada temennya 3 orang, kemudian bulan kedua 1 mundur, bulan ketiganya mundur, akhirnya saya tinggal sendiri, dari kampung-kampung tetangga masih ada. Nah, akhirnya nggak tahan juga saya tinggal sendiri, ya akhirnya keluar waktu itu. Setelah keluar dan saya mencoba mengadu nasib pergi ke kota waktu itu lulus SD. Nah, sempat juga terlunta-lunta, sempat kerja di pabrik kerupuk waktu itu dan sebagainya lah, perjalanan jauh. Akhirnya di tahun 1990 ya, dan sempat 1 tahun nggak sekolah waktu itu. Akhirnya di tahun 1990 itu saya masuk SMP kelas 1 lagi waktu itu di SMP Negeri Karangpucung di Cilacap. Nah, dari situlah akhirnya membawa saya lulus dari situ, membawa saya ke Jakarta, dan apa yang ada dalam kekuatan pikiran saya waktu SD sana itu mulai sedikit demi sedikit, karena itu akan terwujud. Saya SMA, kemudian kuliah, kemudian bekerja dan sebagainya, persis apa yang ada dalam pikiran. Nah, kemudian setelah saya dewasa, saya baru menemukan namanya ini teori law of projection, yaitu apa yang ada dalam pikiran kita itu akan menjadikan nasib kita. Artinya kekuatan pikiran ini akan memunculkan. Nah, ini di sini ya. Nah, itu luar biasa. Maka itu ilmu ini menjadi tidak sederhana karena kita ternyata sangat powerful dalam menciptakan nasib hidup kita sendiri. Nah, gitu. Yang masuk di sini juga disebutkan sangat powerful dalam kehidupan kita. Gear back in, gear back out. Yang masuk sampah, maka yang keluar pun akan sampah. Diamond in, diamond out. Yang masuk berlian, maka yang keluar pun akan berlian. Artinya, jadi pikiran kita harus dibikin mindset bahwa positif. Artinya misalkan ya, kita sakit, kemudian punya penyakit ini. Nah, pikiran kita harus tetap positif bahwa kita itu sembuh, kita itu sehat. Jangan kita berpikiran fokus pada sakitnya, tapi kita fokus kepada sehat, bahwa kita ini nggak apa-apa, kita bahagia, kita berkelimpahan. Karena apa yang ada di pikiran kemudian diucapkan oleh kita, itu akan menjadi doa. Jadi, walaupun misalkan seketir apapun sebetulnya kenyataan, maka kita harus tampilkan positif dalam pikiran kita. Gitu-gitu. Jadi, karena dalam pikiran kita itu akan menjadi doa atau akan menjadi nasib. Bahkan di sini sangat ekstrim ya. Kalau judul di sini, nah itu judulnya, nasib kita adalah proyeksi dari pikiran kita. Nah ini, gitu. Itu seperti itu kira-kira teman-teman. Ini dari buku Magnet Rezeki karya Ustadz Nasrullah ya. Saya memang sangat senang sekali mengikuti di Instagram juga beliau. Itu banyak sekali teori-teori yang beliau kemukakan. Ada juga teori jeruk nipis. Jadi teori jeruk nipis itu nanti akan saya bahas di kemudian hari.
hari. Ya, untuk itu cukup sekian. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf. Kalau ada yang baik itu semua datangnya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.